by Sil and Jen. Gue Sil. Gue Jen. Kita udah masuk ke episode ketiga dan kali ini aku yang akan nge-lead conversation-nya dan mau denger cerita dari perjalanan spiritual Sylvia Alavinia. Kita mau denger nih ceritanya dan mungkin teman-teman yang nonton juga biar supaya bisa tahu bahwa setiap perjalanan spiritual kita itu pasti berbeda-beda dan Tuhan bisa memakai setiap perjalanan spiritual kita tuh buat memberkati banyak orang dan pastinya kita berharap supaya apa yang kita bisa ceritakan dan sharingkan ini bisa menguatkan iman kita juga pastinya pribadi ya, menguatkan kita lagi dan teman-teman juga kayak gitu. Langsung aja kita akan nanya-nanya ya. Jadi Sil, kan ini pasti ceritanya panjang banget tapi mungkin sebelum kita telaah lebih dalam ya asik mungkin boleh ceritain dulu Sil background lu tuh kan dari lahir kan gak langsung percaya Tuhan ya dan gak langsung Kristen juga gitu kan. Yes. Tapi dulu tuh pas masa kecil lu atau mungkin dengan keluarga itu tuh seperti apa sih sebelum kenal Tuhan gitu dan mungkin lu tuh pribadi yang seperti apa juga pas masa kecilnya belum kenal Tuhan nih. Sebelum kenal Tuhan ya, hancur, Tuhan. lebur, berantakan. Bubur. Iya pasti ya, semua orang hancur, lebur, berantakan ya sebelum kenal sama Tuhan. Kalau background keluarga ya, background masa lalu, masa kecil gitu. Gue dilahirkan di keluarga yang memang kita non-Kristen, jadi kita belum percaya sama Tuhan Yesus. Terus dari agamanya nggak usah disebutin lah ya. Terus habis itu gue tumbuh di tengah keluarga dengan orang tua yang kalau dulu nih gue sempat menyalahkan, tapi kalau sekarang gue selalu bilang mereka itu melakukan yang terbaik yang mereka tahu, cara terbaik yang mereka tahu gitu. Cuman mereka juga ngomong sih, dulu itu ketika kita masih kecil, mereka itu punya pola pikir di mana mendidik anak itu yang penting mereka kerja, mereka cari uang, mereka kasih uangnya ke anaknya mau sekolah di mana bisa, anaknya mau beli apa aja bisa. Jadi kurang ada quality time bersama dengan orang tua gitu ya. Pun quality time kita ngomongin juga bukan hal-hal yang mendalam gitu. Jadi ngomong hal-hal yang basic aja. Dan gue sangat tidak menyalahkan orang tua gue ya, karena kan dulu mereka dididiknya dengan cara seperti itu juga ya. Jadi memang mindsetnya lebih ke bisnis, lebih ke finance, keuangan gitu-gitu. Cuan-cuan sukses gitu ya. Sukses. Jaya. Kalau sosial media jaya, kaya, raya ya. Enggak sih, kita impactful, relevan, positif. Value saya jadi ganti-ganti. Oke. Ya juga ya. Terus abis itu karena begitu kan juga dibesarkan bukan sama orang tua jadinya. Jadi ketemu sama orang tua tuh ya pas mau jalan-jalan aja. Pasti ada setiap minggu gitu waktunya pergi sama keluarga. Tapi lebih banyak menghabiskan waktu itu sama helper di rumah, ART kali ya, ART, terus dia itu sama nenek juga. Cuman nenek juga nggak terlalu ambil andil banyak karena dia cuman kayak ngawasin gitulah. Jadi semuanya tuh bener-bener sama ART. Jadi dulu kecil itu belajar semua hal itu di luar rumah karena jarang lah maksudnya diberikan pengajaran. Bukannya orang tua gue nggak pernah ngajarin ya, mereka sih ngajarin, cuman karena mungkin waktunya nggak banyak sama mereka jadi terbatas pengajaran yang bisa mereka kasih. Jadi gue lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada dengan keluarga gue sendiri gitu. Makanya kalau lo tanya seperti apa kehidupan gue sebelum kenal sama Tuhan dan pas gue kecil, itu banyak banget hal-hal yang gue pelajari di luar rumah yang gue pikir gue bener. Jadi gue nggak tahu kalau ternyata itu hal-hal yang salah gitu. Kayak simple contoh simpelnya aja ya. Dulu tuh karena gue tuh belajar apa-apa dari tontonan TV. Jadi misalkan lo tau lah ya sinetron gitu kan. Terus gue tuh ngeliat, wih kayaknya malakin orang keren nih. Ada tampang palak nggak guys? Ada ya? Oke. Iya. Terus dulu gue kayak ngeliat dari film gitu ya misalkan ya, kayaknya malakin orang seru nih. Ya udah, ini SD nih, gue inget banget dulu gue SD kelas berapa ya, 5 atau 6 gitu. Gue datengin anak kelas 2 SD. Terus gue kayak, ada duit berapa lo? Wah, seru. Terus abis itu kayak dia ngasih duitnya ke gue, besoknya orang tuanya datengin gue. Terus
contoh-contoh lainnya misalkan kalau di film zaman dulu tuh kan banyak pembulian, kekerasan gitu kan. Terus dulu tuh karena gue nggak tahu, jadi gue pikir tuh itu hal yang seru dan keren gitu. Jadi gue tuh kayak suka banget random dorong anak yang lebih kecil dari gue pas gue SD, dorong aja gitu sampai dia jatuh, dan gue seneng. Psycho nggak sih? Psycho man. Iya. Psycho banget. Terus karena banyaknya hal yang gue nggak tahu, dan itu salah satu hal-hal kecil ya. Gue juga pernah ya, gue inget banget dulu. Gue tuh pokoknya kalau melakukan segala sesuatu tuh lebay gitu. Jadi misalkan gue tuh dulu pernah karena gue lihat orang-orang kok punya banyak temen gitu, dan kalau misalkan mereka ulang tahun di surprise sama temennya, surprise-nya tuh kayak bisa ngerjain teman-temannya gitu. Nah kalau gue, karena gue nggak ngerti dan gue jadinya lebay karena nggak ada yang pernah ngajarin, jadinya berlebihan gitu. Yang gue lakukan tuh waktu gue, ini SD ya, yang gue lakukan tuh waktu gue SD adalah gue ngambil tasnya temen gue yang lagi ulang tahun, terus dari itu gue tumpahin isinya dari lantai 3. Terus habis itu dia bawa kotak pensil besi, terus kena kepala orang di lantai 1. Terus gue yang kayak, kalau gue inget dulu gue kecil ya, bocah ini kenapa ya? Lu kenapa dah kayak Bocak. kok lu maksudnya kok lu se-psycho itu gitu. Kalau gue inget dulu pas gue kecil ya, kayak perasaan juga nyokap gue tuh nggak pernah ngajarin kayak gitu. Terus gue tuh belajar dari mana? Gue tuh sampai nggak ngerti gitu. Gue tuh ngerasa banyak banget pengalaman buruk terjadi di gue itu waktu gue SD. Itu yang sangat membentuk gue ya. Kayak dulu kecil pengkhianatan dari temen-temen yang mungkin sekarang kita ngelihatnya basic ya, cuman pas waktu kecil itu kan rasanya sakit ya. Kayak udah dihianatin sama temen dari pas waktu SD kelas 5 gitu. Gue inget banget kayak ditusuk dari belakang, itu sakit banget rasanya. Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau udah gede juga ditusuk dari belakang sakit rasanya. Cuman mungkin itu kayak orang tuh ngelihatnya masalah anak kecil gitu kan. Cuman dulu itu sakit. Terus kayak misalkan gue dari kecil, dari TK tuh, gue udah pernah pertama kali gue ngalamin pelecehan seksual tuh di TK. Terus abis itu beranjak ke SD, dan di SD itu gue juga nggak tahu kenapa ya, mungkin gue putih Cina gendut kali ya, gue juga nggak tahu. Jadi kayak gue tuh banyak banget ngalamin pelecehan seksual dari orang yang berbeda-beda dan berkali-kali. Kayak ada salah satu contohnya lah di tempat les dulu, kayak sepanjang tahun gue les di situ, terus gue dilecehkan sama gurunya selama setahun penuh itu gitu. Terus gak cuma sama dia tapi sama orang lain juga gitu. Dan itu karena gue nggak tahu gue mau lari kemana. Ya gue kan belajar semuanya dari luar rumah ya. Jadi gue tuh nggak tahu bagaimana gue meresponi hal itu gitu. Jadi dulu yang gue lakukan adalah gue menutup diri untuk hal-hal yang seperti itu. Dan gue inget banget dulu gue pernah nanya sama nyokap gue soal pelecehan seksual. Ini gue nggak menyalahkan nyokap gue ya, cuman dulu jawaban dia adalah, cuman gue waktu itu nggak cerita soal gue yang ngalamin. Jadi gue cuma cerita, gue cuma nanya pendapat dia soal itu. Terus dia kayak ngomongnya gini, kayak gitu-gitu mah udah biasa. Dulu mama di Kopaja kayak kalau pakai rok gitu-gitu suka dipegang-pegang sama orang gitu. Jadi gara-gara nyokap gue keluarin statement itu, jadi gue ngerasa oh ternyata dilecehkan itu hal yang biasa ya, hal yang normal ya. Walaupun waktu itu gue nggak ngerti dan gue takut banget. Jadi akhirnya gue menutup cerita itu untuk diri gue sendiri gitu. Dan padahal itu kan bukan gue yang salah ya, tapi gue yang malu ya ketika gue ngalamin itu. Gue karena mengalami banyak hal itu, kesimpulan yang gue ambil yaitu karena mungkin gue Cina, gendut, dulu gue gendut, terus abis itu gue putih, makanya gue tuh banyak mengalami hal itu. Jadi gue menyalahkan diri gue sendiri. Dan pasti teman-teman gue tau lah yang udah dari dulu, gue tuh dari dulu benci banget sama ras gue sendiri. Jadi tuh gue rasis tapi sama ras gue sendiri. Jadi tuh gue berusaha semaksimal mungkin untuk gue nggak mau belajar soal kebudayaan Chinese gitu. Kan orang-orang banyak yang oh gue Chinese, kalau misalkan ditanya-tanya dia bisa bahasa Mandarin, bisa tahu lah hari-hari apa sih
Chinese gitulah. Nah gue tuh nggak ngerti apa-apa karena memang dari kecil kalau ada hal-hal yang berbau dengan budaya Chinese tuh gue menutup diri gue, karena gue sangat membenci diri gue sendiri. Kenapa gue harus dilahirkan dengan ras ini, kulit seputih ini? Makanya orang mungkin banyak ya yang suka orang dengan kulit putih, sedangkan gue tuh benci banget sama dulu ya, maksudnya sekarang akhirnya bisa menerima. Tapi dulu tuh gue benci banget kayak the fact that kenapa gue dilahirkan dengan fair skin gitu. Sebenci itu sampai kayak gue percaya kalau misalkan kita benci banget sama sesuatu itu akan menjadi kayak manifestasi negatif di diri kita kan, dan kita akan banyak melakukan hal-hal yang negatif juga keluar kayak gitu. Dan itu yang banyak gue lakukan itu pas SD ya, jadi gue banyak mengalami trauma pas SD. Itu kayak beberapa dari lebih banyak hal yang gue alami waktu gue SD. Terus pas gue SMP barulah karena trauma itu terjadi waktu gue kecil, pas SMP itu gue mulai mengeluarkan, gue selalu sebut itu act of trauma, karena gue nggak tahu gimana cara meresponi si trauma-trauma itu. Akhirnya pas SMP tuh keluar dengan sifat-sifat yang sangat buruk. Jadi kayak waktu SMP tuh gue sangat berusaha keras untuk kurang ajar sama bokap gue tuh sayang banget kan sama gue dari dulu, tapi gue tuh pokoknya mau kurang ajar banget sama bokap gue, ngelawan bokap gue, sampai bokap gue tuh ada satu statement ke nyokap. Waktu itu nyokap cerita, oh ternyata anak tuh memang gak boleh terlalu dekat ya sama orang tua, jadinya nanti anaknya kurang ajar. Nah sejak saat itu kedekatan gue dan bokap tuh jadi jauh gitu. Dan itu adalah hal yang sepanjang gue hidup itu sangat gue sesali. Kenapa ya? Maksudnya kenapa gue harus melakukan hal-hal seperti itu? Dan hal lainnya adalah gue kalau ngomong jadi kasar. Gue tuh dikenal waktu SMP itu kayak orang yang mukanya jutek banget, kayak kalau ngomong tuh nyolot banget, sengak banget gitu. Terus pokoknya dulu nih gue punya satu cerita di mana akhirnya gue melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ini untuk saudara gue sendiri. Jadi bokap gue itu kan punya toko ya. Terus di toko itu yang kerja itu saudara-saudara. Nah saudara-saudara biasanya pada tinggal di rumah karena kan toko sama rumah deket kan. Ya udah dia tinggal di rumah lah. Nah kebetulan saudara gue ini yang kerja sama nyokap gue itu pastilah kita kalau misalkan satu rumah tinggal sama orang ada nyebelinnya kan. Nah cici gue nih dia kayak suka cerita soal si orang ini, nyebelinnya pasti ada lah ya, semua orang pasti ada nyebelinnya ya. Cici gue tuh biasa aja cerita kayak seadanya aja, iya nih kemarin gue sebel dia abis kayak gini, abis kayak gitu. Itu kan hal yang wajar-wajar aja ya. Tapi gue sayang banget sama cici gue, dan gue itu posesif banget dulu sama cici gue. Mungkin karena itu ya, karena gue ngerasa gak ada yang sayang sama gue, sehingga ada cici gue itu gue tuh jadi kayak attach banget. Jadi gue ngerasa dia tuh orang yang deket banget sama gue gitu. Jadi kalau ada yang nyakitin dia, gue akan seposesif itu sama dia gitu. Terus dia suka cerita-cerita, dia bener-bener biasa aja. Maksudnya dia cerita cuman kayak iya kemarin gue diginiin sama dia dan lain-lain. Dan cici gue gak benci, karena itu kan juga saudara kita kan. Tapi gue jadi benci banget sama ini orang, sampai waktu itu gue pernah ngelakuin kesalahan yang fatal banget. Jadi dulu masih pakai Facebook tuh, abis itu jahat banget di mulut gue. Dulu gue tulis di wall Facebook, gue nulis kayak gini, gue lupa exactly kata-katanya apa, tapi gue seakan-akan kayak nulis lo numpang aja belagu. Itu kan kayak lo ngerti nggak? Rumah juga bukan rumah gue. Ini anak spoiled brat banget gitu kan, kayak duit nyokap bokap lo, rumah nyokap bokap lo, tapi kok lo kayak rude banget. Dan akhirnya gue harus menanggung konsekuensi di mana namanya itu saudara sepupu ya, jadi pasti keluarga besar tahu dong ceritanya. Itu sampai kayak saudara-saudara dia pasti semuanya sebel dong sama gue. Dan akhirnya gue menerima itu karena kan memang kesalahan gue kan dulu. Cuman itu kan hal yang sangat gue sesali juga kan, kenapa gue harus kayak gitu ya. Jadinya kan setiap acara keluarga gue udah gak nyaman lagi. Dan bener-bener gue jadi kayak gimana ya, gue ngerasa gak nyaman di keluarga gue sendiri karena hal yang gue perbuat sendiri gitu. Itu tadi yang gue ceritain yang ke bokap gue, ke saudara gue. Dan masih banyak hal-hal lainnya, kesalahan-kesalahan yang gue lakukan yang timbul dari si trauma-trauma yang pernah gue alami itu. Gue nggak ngerti cara ngeresponnya gimana, dan gue nggak tahu mau cerita ke siapa, dan gue nggak tahu mau lari kemana. Gue tuh kayak apa ya, nggak punya orang yang gue datang untuk kayak
kalau gue ngalamin kayak gini tuh gue harus ngapain ya. Nggak ada orang yang cukup dewasa yang bisa gue ceritain hal-hal seperti itu gitu. Gue juga orangnya cukup tertutup kan waktu itu. Jadi ya itu, dan juga dulu tuh waktu SMP gue inget banget, gue tuh udah mulai mencari pacar untuk menjadi aksesoris. Karena gue kan kesepian banget kan. Jadi gue kayak pokoknya harus ada orang di samping gue yang seenggaknya gue ngerasa secure gitu. Karena gue nggak punya Tuhan, jadi gue nggak tahu kalau ternyata ada Tuhan yang ternyata bisa mengisi kekosongan gue. Dan first time gue suicidal thoughts itu gue umur 15 tahun. Pas SMP dan SD itu kan gue kayak adalah orang yang masih sensitif, masih banyak berekspektasi sama dunia, masih namanya anak kecil lah ya, masih polos gitu. Walaupun itu nggak polos sih tadi yang ngata-ngatain orang gitu-gitu ya. Cuman maksudnya masih ada ekspektasi sama dunia lah. Nah di SMA itu gue mengeraskan hati gue. Jadi benar-benar mulailah yang trust issue itu. Gue benar-benar nggak mau attach sama sekali sama orang, tapi gue harus bikin orang nyaman sama gue. Itu di SMA tuh. Jadi kayak di SMA tuh gue banyak banget kayak gue jadi social butterfly. Semua gue temenin, geng A, geng B, geng C, pokoknya gue punya banyak banget teman. Tapi gue nggak mau attach sama mereka. Jadi setiap kali gue ngerasa deket sama orang, gue akan, ini udah nggak bener, gue harus pindah. Jadi kayak gue inget banget dulu di yearbook gue sampai dapat gelar Miss Populer karena gue sesosial butterfly itu. Tapi ya itu desperate, kayak gue nggak menemukan apa-apa. Jadi kayak memang kosong, makanya gue mencari-cari teman-teman dimanapun gue berada gitu. Dan itu gue sangat-sangat mengeraskan hati. Dan di SMA itu gue ngerasa moto hidup gue itu bener. Gue itu di SMA selalu ngomong gue harus cuek, dan itu gue melatih diri gue untuk cuek. Pokoknya gue nggak mau mikirin perasaan orang, yang penting gue bahagia. Gue nggak mau mikirin perasaan orang lain. Pokoknya kalau misalkan itu nggak berdampak sama hidup gue nggak mau peduliin. Dan gue berhasil di sana. Jadi pas SMA tuh gue bener-bener yang gue nggak ada baper-baper sama sekali. Jadi gue dulu mau deket sama orang, mau deket sama cowok, mau pacaran kayak gitu, gue nggak pernah sayang. Jadi bener-bener emang cuma buat aksesoris aja. Pokoknya gue bikin lo sayang sama gue, tapi gue nggak mau sayang sama lo kayak gitu. Terus pokoknya keras banget hatinya sampai teman-teman gue ada beberapa yang kayak ngomong, enak banget ya bisa jadi cuek kayak lo. Padahal sebenarnya kan nggak bagus kan. Tapi itulah gue waktu SMA gitu. Nah makanya dari cerita gue itu gue jadi selalu flashback ya. Dan apalagi kalau gue ketemu sama orang-orang yang mungkin kita pikir sifatnya nggak oke ya, bisa jadi tuh ada something happen sama dia sebelumnya. Karena dulu kan gue pernah jadi orang yang seperti itu ya, dan ketika ketemu sama Tuhan Yesus baru akhirnya gue diubahkan kan. Ceritanya sangat panjang banget dan luar biasa banget perjalanannya Sylvia dari awal belum kenal Tuhan gitu ya. Tapi mungkin gue penasaran juga, kayak itu kan pas di momen tersebut kan dari kayak nggak merasa disayangi, butuh kasih sayang, terus akhirnya jadi hal yang kayak melakukan hal yang nggak benar dan lain-lain. Itu kan pasti kan ada efeknya kan. Tapi pas lagi di momen itu, apakah lu menyadari bahwa kayak ada sesuatu yang salah dalam diri lu dan ada hal yang kayaknya gue butuh Tuhan nih, atau gimana sih triggernya sampai akhirnya tuh ada turning point-nya tuh ke cari Tuhannya gitu sih? Pastinya sih, pasti tuh selalu ada dari dulu. Kayak even sebenarnya waktu gue SD pun gue tuh udah mulai berdoa sebelum gue tidur. Tapi gue nggak tahu berdoanya sama siapa. Pokoknya kan gue sekolah di sekolah Katolik kan. Pokoknya ya udah doa tuh ke Tuhan gitu. Jadi mungkin hitungannya dulu itu agnostik kali ya. Gak menganut agama, tapi kalau misalkan berdoa ya ke Tuhan. Karena gue percaya di atas kita itu pasti ada higher power yang bikin dunia ini gitu. Tapi cuman sekedar itu doang. Dan ketika di SMP itu juga gue meskipun sebocil ngeselin itu, tapi gue tuh ke gereja gitu. Maksudnya kalau teman-teman gue ngajak ke gereja, gue akan ikut. Nyokap gue ajak ke doa-doanya dia, gue akan ikut. Jadi kayak doa aja yang banyak, karena kalau Tuhan yang banyak makin dibantu gitu. Kan konsepnya kayak gitu ya dulu ya. Terus pas SMA, ini sih pas SMA itu, jadi keluarga gue itu adalah orang yang
sangat anti dengan kekristenan. Jadi gue tuh dari kecil didoktrin untuk pokoknya agama apapun boleh kecuali Kristen. Dan gue sangat-sangat tidak menyalahkan nyokap gue, karena memang kita tahu ya, banyak orang Kristen yang hanya agama tapi dia tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Kita tahu banget, maksudnya ada orang-orang yang memang menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Dan nyokap gue tuh ketemu sama banyak orang yang kayak gitu. Makanya pada akhirnya timbullah kayak kepahitan kalau apa sih nih orang-orang Kristen gereja iya ngomong-ngomong soal Tuhan Yesus, tapi kelakuannya tuh enggak banget. Dan ketemu sama banyak orang yang menafsirkan Alkitab dengan cara yang salah, sehingga nyokap gue kayak mikir, wah nih agama nggak bener nih kayaknya nih. Sesimpel kayak kita kan punya ayat untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada orang tua kan, itu diterjemahkan mentah-mentah oleh seseorang ke nyokap gue, dimana dia bilang, oh kalau di Kristen tuh ya orang tua itu bukan apa-apa. Padahal kan kita punya juga ayat untuk menghormati orang tua kita kan, mematuhi otoritas, banyak banget gitu. Tapi dia cuma main comot-comot, tidak bertanggung jawab, lalu bikin nyokap gue jadi punya kepahitan itu sama orang-orang Kristen gitu. Terus abis itu ini lucu sih karena gue kan dari kecil itu sekolah di sekolah Katolik. Terus karena nyokap gue itu sangat tidak suka sama kekristenan dan kita nggak boleh banget menyentuh yang namanya agama Kristen. Nah gue itu dulu daftar sekolah ke SMA, itu kan keluarga gue tipenya yang kayak ya udah lo cari aja sendiri, nanti gue tinggal bayar. Akhirnya ya udah gue cari-cari gitu, gue ikutin temen gue ke SMA pas lagi open house sama orang tuanya mereka, gue lihat-liatin. Terus gue menentukan untuk masuk ke sekolah itu karena temen-temen gue banyak yang sekolah di sana. Ya udah gue bilang, ma aku sekolah di sini ya. Nyokap gue nggak tahu dong itu sekolah Kristen. Terus ya udah dia tuh kan tinggal bayar-bayar aja kan. Oke, dan akhirnya dia mengetahui bahwa gue masuk sekolah Kristen itu lucunya dari paperback buku cetak. Waktu itu kan kita beli buku cetak gitu kan. Di paperback itu ada tulisannya SMA Kristen. Terus nyokap gue kayak, kok kamu masuk SMA Kristen sih? Ya pokoknya tau lah ya, takutnya kan gue tertarik ke agama itu gitu. Terus ada satu statement yang dulu gue ngerasa keren banget kayaknya pas gue ngomong itu ya. Gue ngomong kayak gini, mah kalau kita imannya kuat, kita nggak mungkin pindah Kristen. Asik. Gue liatin aja tuh kesoannya itu. Oke. Yoi banget. Lanjut. Ya. Terus belum kena Yesus tuh. Wow. Baru tahu loh. Padahal ya dari dulu maksudnya udah doa lah, maksudnya udah tahu juga, udah kan di sekolah Katolik juga diajarin soal Yesus kan. Ya udah akhirnya pas gue di SMA tuh, wah gila. Jadi karena gue tuh mikirnya nih agama nih sesat nih, ngajarin yang enggak gitu. Jadi kadang kalau misalkan guru lagi mengajarkan di depan soal agama Kristen, gue bisa loh kayak nyeletuk yang kayak itu kayaknya nggak bener deh. Kayak gitu-gitu. Terus kan kalau di sekolah Kristen itu pasti selalu ada kebaktian setiap hari Senin tuh untuk mengawali minggu gitu ya. Gue tuh dengan sengaja setiap pendetanya lagi khotbah, setiap lagi praise and worship, gue tuh ngacauin. Jadi ngacauinnya tuh dengan gue selalu ajak ngobrol orang yang ada di depan, kiri, kanan, belakang gue. Dengan sengaja, karena gue ngerasa ini agama nggak beres nih gitu kan. Terus abis itu, dan orang-orang kan ya waktu sekolah nggak enak lah. Masa diajak ngobrol nggak nyautin kan, walaupun udah mulai yang kayak kan namanya orang lagi denger khotbah ya. Sampai waktu itu pernah pendeta sangat terganggu dengan berisiknya gue. Terus dia tuh kayak sampai di tengah-tengah kebaktian dia nunjuk gue kayak itu kamu yang di sana pindah ke depan ya karena kamu mengganggu saya gitu. Dan gue udah pindah ke depan, gue ngajak ngobrol orang yang ada di belakang gue. Jadi benar-benar senyebelin itu lah. Makanya sekarang gue kalau ketemu sama anak-anak muda, gue tuh pernah tuh waktu itu gue lagi gereja sama temen gue, di belakang gue ada anak-anak yang kayaknya sih SMA gitu atau kuliah lah nggak tahu. Terus dia tuh pas lagi pendeta khotbah di depan, dia tuh kayak apaan sih ini pendetanya, atau kayak ngeledek-ngeledek pendetanya gitu. Terus kan semua orang yang ada di barisan gue sebel dong, kayak nengok ke belakang gitu, kayak apaan sih kayak gitu kan. Terus temen gue yang udah kesel banget, gue cuman kayak pegang pahanya terus gue bilang, itu dulu gue, sabar aja, belum kena aja sama Tuhan gue.
Jadi sekarang tuh lebih bisa toleransi dengan sifat-sifat orang yang seperti itu. Jadi menurut gue nggak ada lah maksudnya orang yang sifatnya buruk, cuman memang dia belum kena aja sama Tuhan gitu sih. Oke, terus what's next-nya abis lu akhirnya masuk sekolah Kristen kan, berarti akhirnya lu udah mulai kenal siapa Tuhan kan, belajar di agama di situ kan. Nah, terus akhirnya gimana tuh sampai akhirnya lu bukan mengalami Tuhan ya, mungkin at least kenal Tuhan dulu lah gitu, mungkin ke gereja atau gimana next-nya? Nah, gue tuh dulu menjalankan ibadah gue itu di gereja Katolik. Jadi pas gue sekolah Kristen, gue ke gereja Katolik kan. Abis itu gue selalu kan setiap lagi ibadah Kristen tuh gue kayak apaan sih nih konser? Ibadah kok kayak gini? Ibadah tuh ya kayak kusyuk, lu harus diem, tenang gitu. Sampai satu masa gue nggak tahu nih, ini udah mau lulus, telat banget ya. Kayak bener-bener udah kayaknya udah pengambilan rapot dan lain-lain, bener-bener udah mau lulus deh. Terus gue akhirnya tiba-tiba dari dalam diri gue tiba-tiba ada keinginan untuk berpikir seperti ini, kan mereka buat lagu ini buat Tuhan ya, Tuhan Yesus juga, berarti kan sama aja. Kenapa nggak gue coba aja untuk nyanyi Buat tapi Tuhan. buat Tuhan. Terus habis itu gue cobalah, gue nyanyi kan, dan hati gue coba benar-benar nyanyi buat Tuhan gitu, merem, kusyuk, terus gue nyanyilah lagu orang-orang Kristen ini gitu. Kok Beda. enak gitu kan, kok aneh, kok rasanya nyaman banget. Tapi di situ justru gue, karena gue belum ngerti ya, jadi gue kayak enggak nih, kan gue dulu sebenci itu ya, sampai kayak bener-bener gak boleh masuk Kristen gitu, gue jelek-jelekin dan lain-lain. Malu dong kalau gue tiba-tiba nyaman dengan lagu-lagu nyanyian-nyanyiannya. Jadi gue kayak denial gitu, kayaknya enggak deh, tapi nyaman gitu. Sampai gue membiasakan diri, oh ya udah deh, karena kan Tuhannya sama, masa tidak menghormati gitu, ya udah. Sampai gue inget banget pas gue lagi kusyuk gitu, temen gue nengok ke gue, terus dari itu dia kayak, "Di, kenapa lu?" Jadi gue tuh kayak lagi kusyuk doa, ya kayak kita sekarang doa gitu kan. Terus dia kayak bingung gitu ngeliat, "Lu kenapa tumbenan banget nyanyi lagu rohani, kok bisa sampai kayak gitu?" Terus abis dari situ kuliah. Nah di kuliah itu amburadul lah, karena kan gak ada yang mengharuskan untuk ke gereja. Terus gue juga dulu di kuliahan tuh di kampus gue, kalau misalkan kita KTP-nya bukan Kristen atau Katolik, kita itu dimasukin ke mata kuliah agama dunia. Nah jadi gue bener-bener gak ada belajar tentang kekristenan sama sekali gitu, juga nggak gereja juga sama sekali. Dan gue dulu ngekos juga kan, jadi bener-bener jauh banget dan udah nggak ada hal-hal rohani lagi yang gue lakukan gitu. Terus gue menikmati waktu itu pas lagi kuliah, karena gue suka banget ternyata belajar di agama dunia itu. Kita belajar agama-agama lain selain Kristen juga, dan juga belajar soal filsafat, sejarah pemikiran, dan gue ternyata suka banget gitu. Dan gue memang suka sama hal-hal yang spiritual sebenarnya, tapi ya nggak perlu Tuhan Yesus gitu. Sampai akhirnya pas kuliah ini gue ngerasa kok kosong ya, maksudnya gak enak gitu. Dulu gue pernah ngerasain yang mungkin gue doa terus, gue gereja, tapi kok aneh. Cuman di momen gue kuliah itu, gue masih belum yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan gitu, satu-satunya jalan kebenaran gitu. Karena kan masih banyak alternatifnya kan. Jadi pada momen itu gue belajar banyak agama. Bukan cuman agama yang legal di Indonesia, tapi juga sampai ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran setan. Gue tuh suka banget belajar kayak gitu, karena dulu gue kan suka banget horor kan. Terus gue suka kayak cult gitu. Terus gue sampai kayak beli buku belajar Muslim, belajar Hindu, belajar Buddha. Terus sampai gue dulu punya terjemahan kitab-kitab agama lain, karena gue bener-bener sepengen itu tahu ketuhanan tuh seperti apa sih, tapi bukan dari agama Kristen ya, karena kan gue masih sebenarnya nggak begitu suka sama nih agama kan. Sampai satu hari gue inget banget ini, lumayan jadi turning point ya. Ada temen gue itu dia pianis, namanya Valen. Halo Valen, kalau dengar. Halo Valen. Jadi dia sekarang di Jerman. Dia itu pianis, dan kalau misalkan dia lagi konser di Indo, gue beberapa kali datang. Setiap dia abis konser, itu pas pulang dia selalu kumpul sama temen komselnya.
Dan gue kan karena temannya jadi gue ikut makan dong. Terus gue kayak ngeliat, ih ini komunitas apa sih? Kok kayak anget gitu, kayak warm banget. Gue pengen deh punya keluarga seperti ini. Karena kan gue nggak pernah ngerasain yang kayak gitu kan. Terus habis itu gue mencari komunitas, tapi gue nggak mau yang Kristen. Jadi gue nyari-nyari tuh, mentok Katolik lah. Tapi gue ternyata tidak menemukan itu. Gue cari-cari, ih Kristen, semuanya Kristen gitu. Terus gue yang kayak kenapa semuanya Kristen ya? Nyari-nyari komunitas yang basicnya bukan agama juga ternyata nggak cocok-cocok amat gitu kan. Sampai ya udah akhirnya apa ya, waktu itu temen gue mungkin dia nggak ngerasa dia men-challenge gue, tapi gue berasa di-challenge. Karena kan waktu itu gue lagi belajar semua agama kan. Sampai temen gue tuh ngomong kayak gini, Sil, lu mau nggak Bible study one on one? Sama, jadi ada program di gerejanya dia gitu. Terus gue ngerasa tertantang. Soalnya kan gue lagi belajar banyak agama, masa Kristen gue nggak mau belajar? Ya udahlah kita belajar aja lah. Tapi Bible study yang gue belajar itu bukan untuk pengalaman rohani, tapi lebih ke pemahaman. Gue pengen aja kayak banyakin Pengetahuan. source dan pengetahuan gue soal agama gitu. Ya udah, dan ini luar biasa ya. Mereka kan gue nggak even gereja di sana, gue nggak ada di dalam komunitasnya mereka. Jadi maksudnya gue sama mereka tuh nggak attached, tapi mereka itu mau meluangkan waktunya seminggu sekali untuk ketemu gue, padahal rumah kita nggak deket, untuk ngajarin gue Bible. Padahal gue pengen banget tahu Tuhannya mereka juga enggak gitu. Ya udah akhirnya gue melakukanlah si Bible study itu sampai di satu titik kan dia ada materi-materi gitu kan, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Di pertemuan keempat gue inget banget ngomongin soal dosa. Mereka ini, jadi pas lagi Bible study ini, mereka kan setiap baca firman, selalu mereka kayak ngomong, gila ya, Tuhan luar biasa sekali ya, Tuhan luar biasa banget. Dalam hati gue, lebay banget nih orang. Alkitab tuh kan kayak buku cerita, kayak dongeng, isinya ya paling, oh ya cerita Yesus dari kecil gue tau lah. Terus dia kayak, luar biasa ya Tuhan kita. Iya, luar biasa. Terus gue kayak apaan sih, lebay banget gitu. Terus abis itu pas di pertemuan keempat ini kan gue udah belajar banyak gitulah. Di pertemuan keempat mereka bahas soal dosa. Mereka encourage gue untuk lepas dari dosa-dosa gue. Dulu kan gue selalu ngerasa apa yang gue lakukan tuh bener ya. Jadi ketika mereka tanya apa dosa-dosa gue dari yang list kecemaran apa-apa segala macem, mereka tanya apa yang kamu lakukan. Gue sebutin dengan bangga karena gue nggak ngerasa itu hal yang salah. Gue gini dan banyak sekali dosa yang gue lakukan dulu gitu. Yang waktu itu kita juga ada komsel gabungan tuh, gue share semua ya dosa-dosa yang gue lakukan gitu karena terlalu banyak gitu. Terus habis itu gue sebutin semuanya. Terus mereka kayak kaget gitu, kayak kagetnya bukan karena dosa gue terlalu banyak, kagetnya karena gue terbuka banget. Kayak wah terima kasih ya kamu udah mau terbuka, karena jarang loh orang mau terbuka gitu. Terus gue kayak emang kenapa, biasa aja, semua temen gue juga ngelakuin hal yang sama kayak yang gue lakuin gitu, karena kan pergaulannya sama gitu kan. Terus habis itu mereka encourage lah gue untuk bertobat. Gue kayak, bokap nyokap gue aja nggak pernah nyuruh gue buat bertobat, kenapa lo tiba-tiba nyuruh gue? Mereka sampai suruh gue ngasih PR. Jadi tuh dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat itu selalu setiap minggu naik. Jadi materi 1, materi 2, materi 3. Materi 4 ini yang sin ini minggu depan kita bahas materi sin lagi ya. Terus gue kayak kenapa? Terus mereka suruh gue ngelis lah di kertas apa aja dosa yang masih gue lakukan. Terus gue kayak nggak mau, apaan sih gitu kan. Sampai akhirnya jadi mereka selalu suruh gue untuk, jadi ada PR gitu, pulang ke rumah baca dari Matius. Terus gue catet setiap hari 1 pasal, apa yang gue dapet gitu. Tapi gue melakukan itu hanya untuk mendapatkan pemahaman aja soal kekristenan gitu. Ya udah, gue nurut gitu. Tapi cerita tentang Yesus di Matius itu hal yang udah gue denger dari gue kecil gitu. Jadi kayak biasa aja buat gue. Walaupun gue benar-benar mungkin dulu belum menghargai pengorbanan Kristus ya. Terus gue ya udah gue lakuin tuh PR-nya sampai akhirnya si sin itu bikin gue kayak udahlah gue nggak mau lagi nih Bible kayak gini.
masa gue disuruh keluar dari dosa gue, orang enak dosanya kenapa lo suruh gue kayak begitu kan, bikin gue capek sendiri aja. Ya udah akhirnya gue bener-bener udah enggak sama sekali, kayak enggak baca Bible setiap hari lagi, terus enggak mau bertobat gitu kan. Ya udah terjadilah kekosongan lagi. Terus gue kayak kok waktu itu kayak enak rasanya gitu, enak, damai. walaupun Kan gue disuruh keluar Iya. dari dosa. Berarti kan ibaratnya nih pas waktu itu lu dulu yang lu worship ya kan, terus lu udah merasakan kedamaian, abis lu kosong lagi, terus lu ibaratnya kayak Tuhan ingetin lagi lu ke Bible journey, Bible study, terus lu ngerasa ini terus kosong lagi karena lu nggak mau lepas dari itu kan. Dia sebenarnya kayak udah Iya. 2 kali yang Tuhan ya nggak sih kayak Betul. manggil gitu kan. Oke, Tuhan terus manggil-manggil terus. Iya, terus nextnya Sampai satu hari karena si kekosongan itu, akhirnya gue memutuskan untuk gak apa-apa lah, gue belajar Bible lagi. oke. Oh dari kecil juga gue tahu soal Tuhan Yesus kan. Coba lihat aja dia bener apa enggak gitu. Terus gue lah mulai mencoba untuk belajar sendiri. Gue mulai start untuk baca Alkitab setiap hari, kayak waktu itu dia suruh gue Matius. Jadi setiap hari baca 1 pasal terus gue catat. Terus gue berusaha untuk baca dari abjad. Jadi gue bacalah abjad pertama Amsal. Wah, itu sangat mengubah hidup gue. Jadi yang tadinya gue taunya Alkitab itu isinya dongeng, cerita, Musa lah, Daud, Yesus dan lain-lain. Gue baru lihat lah ini hikmat Salomo. Walaupun kan gue dulu nggak tahu ya Salomo endingnya gimana. Cuman pas gue baca Amsal, gue kayak gila nih buku Alkitab ini udah kayak buku segala genre. Terus menurut gue tuh kisi-kisi kehidupan gitu. Kalau lo kayak gini, lo bakal kayak gini. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu apa yang bakal terjadi kalau lo ngelakuin apa. Kalau lo males, lo miskin, kayak gitu-gitulah, sesimpel itu. Dan gue kayak gila ya, ini hal-hal yang jadi konsekuensi kesalahan orang tuh dicatat semua. Karena dulu kan gue nggak ngerti kan, dulu gak ada yang pernah ngasih tahu gue kayak lu kalau kayak gini konsekuensinya begini, kalau kayak gini konsekuensinya begini. Dan buku ini ngasih tahu gue. Setelah itu habis gue baca Amsal, gue lanjut tuh ke Ayub. Dan di Ayub itu gue belum ngerti, karena gue ngerasa pas di Ayub 3 itu kan Ayub ngeluh kan, gue kayak ngerasa apaan sih ini orang ngeluh-ngeluh, padahal kan kita tahu ya Ayub kayak gimana penderitaannya ya. Tapi gue kayak ini orang ngeluh juga, pada akhirnya kan dulu nggak ngerti kan gue. Sampai akhirnya gue nggak baca lagi, tapi gue mencari sesuatu sampai akhirnya gue memutuskan untuk datang gereja deh. Jadi dari dulu tuh teman-teman gue Nafiri itu hype banget tuh pas gue SMA. Namanya belum NDC, masih Nafiri. Gue pengen ke NDC tapi gue nggak mau ke CP karena terlalu rame. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Bewok. Nah dari situlah di Bewok itu gue dateng ibadah sendirian, duduk di belakang gitu kan. Itu album NDC baru tuh yang lagu Jawaban Hidupku, gue inget banget gila. Jadi gue duduk, itu baru rilis, kayaknya baru mulai latihan deh. Maksudnya kayak di ibadah kan biasa dibawain untuk kayak kita jemaat bareng-bareng latih lagu barunya NDC kan. Pas itu Jawaban Hidupku, itu kan liriknya nyes banget ya, kayak yang tak pernah kulihat, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Wah itu gue nangis ambiar, langsung kayak bener-bener di situ kita pasti pernah ngerasain hal yang kita nggak bisa jelasin. Aneh ya, gue berasa ternyata Tuhan selama ini ada ya, dan dia nungguin gue. Tapi di momen ini baru akhirnya gue ketemu sama dia. Dan Tuhan Yesus itu nyata, bukan cuman kayak yang selama ini gue pikirin doang, dongeng-dongeng cerita-cerita. Dari situlah gue akhirnya memutuskan untuk join ke komunitas. Dan di gereja kita itu kan setiap minggu pasti ada join NDC adalah core,
bagi saudara yang belum memiliki komunitas rohani kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah gue memutuskan untuk gue pas selesai gereja gue samperin bootcore, langsung tuh ketemu sama teman kita namanya Ko Steven ya. Nah di situ dia langsung kayak ikut ini aja core-nya si ini. Ternyata core-nya Anda ya, satu core sama Anda gitu. Nah dari situlah akhirnya gue ikut kelas untuk baptis, katekisasi, dan barulah dibaptis. Abis selesai dibaptis itu, kan saya belum bertobat di sana ya. Perjalanannya masih panjang. Mungkin kalau di-sharingkan di sini terlalu panjang ya. Tapi ya itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kayak gue selalu lari kemana-mana, tapi ditangkap sama Dia. Dan itu masih Tuhan lakukan sampai hari ini. Itu kayak menurut gue luar biasa sih. Dia bisa nangkep anak yang sehancur berantakan, hancur lebur itu sampai ya dia jadikan sesuatu gitu yang indah. Turning point-nya abis dari kira komunitas, Tuhan ingetin lagi, terus abis itu dibaptis gitu kan. Nah itu kan berarti ada perjalanan tuh. Ini kan anggapnya karakternya pasti masih belum berubah kan, ya ibarat ketemu Tuhan kan. Belum. Wah, lo sudah seperti itu. Nah, terus gimana perjalanan spiritualnya juga dari udah setelah dibaptis itu? Maksudnya kan akhirnya udah ikut komunitas kan. Nah, itu Tuhan prosesnya gimana sampai akhirnya dari lu yang dulunya butuh kasih sayang, terus nggak benar mindsetnya, udah gitu juga suka ya maksudnya kata-katanya kurang inilah, menyakiti orang dan lain-lain, dan nggak mau terbuka sampai akhirnya menemukan komunitas dan dibaptis. Itu gimana sampai akhirnya lu Tuhan mengubah karakternya atau mengubah mindset dan lainnya? Gue percaya kita masih melakukan pertobatan setiap hari ya, even sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun si proses pertobatannya belum selesai karena kita bertobat kan setiap hari ya. Cuman dari awal gue bisa memulai untuk bertobat ya gue percaya itu Roh Kudus ya yang mendorong kita untuk mau melakukan perubahan, dan firman Tuhan itu benar-benar menyingkapkan semua kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita nggak tahu. Karena yang tadi gue bilang, yang gue ceritain tuh gue tuh nggak tahu apa yang benar apa yang salah. Mungkin kadang gue tahu tapi gue nggak yakin gitu. Dan ketika gue perlahan-lahan baca firman Tuhan dari satu ayat ke ayat lainnya, satu pasal ke pasal lainnya, akhirnya gue banyak menemukan di mana kayak gila, ternyata selama ini yang gue lakuin tuh tidak menyenangkan hati Tuhan sama sekali dan mendukakan hati Tuhan. Dan karena akhirnya ketika pastinya kita sudah menerima Tuhan, kita sangat merasakan kasihnya Tuhan kan. Kayak ternyata tuh Tuhan sayang banget sama gue. Dan karena itu masa gue rela sih untuk menyakiti Tuhan yang udah sayang banget sama gue, nangkep gue sampai segitunya. Dan itu yang selalu menjadi kekuatan gue juga untuk bertobat sampai hari ini gitu. Dari awalnya ya selalu terdorong lah, maksudnya walaupun bener-bener pelan-pelan ya, dosanya gak cepat langsung selesai gitu, tapi itu bener-bener menurut gue penyertaan Roh Kudus yang dari satu nih, dan one by one ya, bener-bener one by one tuh dalam arti gak bikin perubahan yang besar langsung, tapi satu-satu tapi terus naik gitu. Dari banyak banget deh kalau misalkan lo mau bilang dosa-dosa yang diubahkan sama Tuhan gitu, tapi ya itu kuncinya selalu bangun hubungan sama Tuhan, baca firman-Nya, karena dari situ kita bisa tahu apa yang Tuhan suka, apa yang enggak. Dan komunitas sih, karena gue berasa kayak gue disupport sama teman-teman gue yang menerima gue apa adanya ketika gue datang, tapi dia tidak mensupport dosa gue. Dan gue bersyukur banget tuh sama teman-teman yang dulu tuh dari gereja yang lama itu, yang Bible one on one-in gue kemarin juga sempet chat mereka kayak thank you banget ya, karena dulu mungkin lo sebel kali sama gue, kayak bebal banget gitu, dan mungkin ketika gue cabut dari mereka mikir kali ya, ini orang gak ada harapan lah atau kayak gimana, walaupun enggak lah, maksudnya pasti mereka gak mikir kayak gitu ya, cuman karena apa yang mereka tabur waktu itu, tuayannya itu bertahun-tahun setelahnya gitu sih gitu. Mantap, love you Jesus. Oke, terus berarti kan ini luar biasa banget kan, Tuhan bekerja
Wah, cerita luar biasa banget sih, gue gak bisa ngomong apa-apa. Tapi bagaimana akhirnya lu bisa tetap bertahan? Ya tadi kan ngomongin soal komunitas, nih ngomongin sedikit soal komunitas. Nah, dari situ yang bikin lu sampai sekarang juga bisa tetap terus melayani dan lain sampai akhirnya kan bisa melayani juga kan sama Tuhan sampai sekarang melayani digital kayak bener-bener ini kayak dari apa ya? Bener-bener berputar banget ya sampai kayak Kristen dan mengalami Tuhan, bahkan mungkin keluarga juga belum percaya kan, tapi masih bisa tetap on track dalam Tuhan, tetap melayani makin lebih luar biasa gitu. Apa sih yang membuat lu akhirnya tetap berpegang sama Tuhan dan terus di dalam Tuhan gitu? Oke, akhirnya gue menyadari bahwa love language-nya Tuhan adalah obedience, ketaatan. Akhirnya juga gue menyadari bahwa ketika kita sebelum taat tuh kita nggak tahu kenapa kita harus taat di sana gitu. Tapi setelah kita taat, akhirnya ada 3 dampak yang selalu gue rasakan. Yang pertama adalah pertumbuhan iman. Kedua itu adalah perubahan karakter. Dan yang ketiga adalah kesaksian yang luar biasa untuk Tuhan. Jadi dari waktu awal gue akhirnya merasakan si ketaatan itu, efeknya adalah 3 itu yang menjadi kekuatan gue untuk bertahan yuk. Soalnya kalau lo taat, lo akan tahan uji, dan ketika lo tahan uji, lo akan menimbulkan apa? Ketekunan itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi itu yang selalu menjadi kekuatan gue. Oh, dan setiap kali kita melayani, kita pasti belajar. Tuh, setuju. Dan kita harus selalu punya learner mindset ya. Jadi dimanapun kita berada, even kita lagi ngajar, kita bisa belajar. Betul. Jadi jangan pernah merasa, gue tuh selalu takut kalau gue lagi ngerasa pintar di satu ruangan. Kayak, oh gue udah pintar, gue udah tahu gitu. Itu gue langsung kayak, Tuhan astaga, kok aku bisa mikir kayak gitu ya? Dan harus selalu langsung ada sinyal untuk merendahkan hati di sana gitu. Untuk kayak, enggak, gue itu bisa belajar dari semua orang gitu. Itu sih, belajar. Mantap. Oke, last question. Wah, masih ada ya last question. Iya dong. Panjang banget nih. Apa yang paling disyukuri dari setiap perjalanan spiritual lu ini dan mungkin bisa menguatkan dan menginspirasi juga buat teman-teman yang nonton? Yang paling disyukuri adalah Tuhan Yesus. adalah pemulihan yang sesungguhnya. Jadi dunia ini menawarkan banyak banget pemulihan-pemulihan palsu yang orang-orang di dunia itu menyetujuinya. Jadi healing lah dan lain sebagainya. Orang-orang di dunia tuh sepakat bahwa oh cara healingnya itu. Tapi ternyata healing yang sesungguhnya itu ditemukan di dalam Tuhan, dan itu nggak ada yang bisa ngegantiin. Dan gue sangat bersyukur ketika menemukan Tuhan, walaupun nggak langsung kayak ketemu Tuhan langsung pulih, nggak, melalui proses. Tapi akhirnya gue merasakan pemulihan yang sesungguhnya. Dan ketika gue pulih, gue jadi pengen memulihkan orang lain lagi. Itu selalu jadi kayak slogan hidup gue ya, heal people, hurt people gitu. Dan itu hal yang menjadi purpose hidup gue juga yang Tuhan akhirnya kasih ke gue untuk membangun sarana dan fasilitas untuk pemulihan untuk anak-anak yang mungkin mereka masih nggak tahu pemulihan sebenarnya tuh dari mana gitu. Itu yang paling gue syukuri, karena akhirnya setelah gue menemukan Tuhan dan perjalanan yang sangat panjang, Tuhan memberitahu gue purpose hidup gue. Dan itu kan kalau lo hidup gak tahu purpose kan lo akan ngerasa kayak sia-sia atau ngapain sih gue setiap hari hidup makan tidur gitu kan. Tapi akhirnya hidup gue sekarang jadi lebih bermakna dan gue udah gak khawatir lagi akan apapun. Gila, sadap. Tuhan Yesus. Mantap. Jadi konklusinya ini luar biasa banget. Intinya guys, dari setiap perjalanan spiritual kita itu pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita masing-masing, dan gak pernah asal-asal Dia ciptakan kita, dan semuanya tuh at the end pasti ada purpose di balik itu semua. Jadi kayak kita diciptakan mau kayak dulunya kayak apa, dan mungkin semuanya ada yang buruknya juga, ada yang kayak kita gak mengerti bahkan sampai sekarang. Tapi ada hal-hal yang kita udah mengerti karena dulu kita udah pernah mengalami, dan sekarang maksudnya Tuhan tuh itu gitu. Jadi ya mungkin dari spiritual journey ini teman-teman bisa menerima ya kan perjalanan hidup yang mungkin gak baik, tapi akhirnya selalu akan ada endingnya yang kita tahu bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan kenapa membuat kita seperti itu, dan ujung-ujungnya jadi berkat buat orang lain gitu. Kalau dalam Tuhan pasti selalu kayak gitu ya masih gitu. Jadi ya itu aja spiritual journey dari Sylvia Lavinia. I'm so blessed, dan
Semoga bisa menguatkan dan menginspirasi teman-teman, dan ya saksikan next episode kita lagi ya dengan another topik yang luar biasa yang pastinya membangun dan menguatkan iman aku, kamu, dan kita semua. Enjoy your spiritual journey with Jesus and God bless you.